Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe terbuat dari kedelai yang mengalami fermentasi dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe yang disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring yang menyatukan butiran kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur padat yang kita kenal sebagai tempe. Nah, tempe inilah yang merupakan salah satu contoh makanan produk dari bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi dengan demikian bioteknologi dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Di mana contoh dari produk bioteknologi konvensional adalah tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetik atau dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasi DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan organisme yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti ukuran tubuh yang besar, tanaman tahan hama, dan hewan ternak dengan produksi susu yang tinggi, dan daging yang berkualitas. Nah, organisme-organisme hasil rekayasa genetika ini disebut juga sebagai organisme transgenik. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan meliputi bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan bioteknologi kesehatan. Bioteknologi pangan merupakan bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya dalam pembuatan tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tentunya kamu pernah makan tape atau membuat tape. Ketika membuat tape, kita akan menambahkan ragi. Nah, di dalam ragi inilah terdapat mikroorganisme yang akan membantu proses fermentasi, di mana mikroorganisme tersebut adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam proses pembuatan tape. Nah, bagaimana perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tape? Ketika membuat tape, kita biasa menggunakan ubi rebus atau ketan. Nah, di dalam ubi atau ketan tersebut terdapat amilum. Di sini, amilum akan mengalami hidrolisis oleh jamur Aspergillus sp yang akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa inilah yang membuat tape menjadi berasa manis. Nah, kemudian glukosa akan mengalami fermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae dan akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Itulah mengapa tape yang kita makan biasanya agak berair dan agak berasa pahit, ya. Kemudian ketika dalam proses pembuatan tape, wadah tempat pembuatan tape agak terbuka, maka alkohol akan bereaksi dengan oksigen, kemudian dia difermentasi oleh bakteri Acetobacter aceti, dihasilkanlah asam cuka. Nah, asam cuka inilah yang membuat rasa tape menjadi masam.
Oleh karena itu, jika kita ingin membuat tape yang rasanya manis dan tidak asam, maka pada saat membuat tape harus tertutup rapat sehingga oksigen tidak dapat masuk. Yogurt merupakan makanan yang kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan K. Manfaat yogurt itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, dan mengurangi kolesterol. Juga dapat mengatasi jerawat. Yogurt dibuat dengan memfermentasi susu dengan melibatkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarius, dan Bifidobacteria. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu, di mana proses pembuatan keju itu diawali dari pengasaman susu dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Kemudian setelah susu mengalami pengasaman, dilanjutkan dengan penambahan rennet, di mana rennet itu merupakan kompleks enzim yang komponen utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin, yang berperan dalam pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat atau disebut juga dengan dadih, dan bagian cair atau disebut juga dengan whey. Bagian padat atau dadih melalui proses pematangan dan pengemasan akan menghasilkan keju. Tempe dibuat melalui proses fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa, yang mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Jamur juga menghasilkan enzim protease yang menguraikan kompleks protein pada kedelai menjadi asam amino, sehingga menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia daripada kedelai. Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, dan Aspergillus schwentii. Jamur ini akan menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Pembuatan roti atau donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi tersebut akan menghasilkan gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida inilah yang membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Bir dan wine adalah contoh minuman beralkohol, di mana dalam proses pembuatannya melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, maka akan semakin tinggi kandungan alkoholnya.